Loh, kok ini banyak asap ya? Ada apa ini? Coba Om Editor, kita cari penyebabnya. Otan takut terjadi kebakaran. Tidak, ada bakaran jerami di tengah sawah. Gak bisa dibiarin, kan bahaya buat Sobat Otan. Karena area ini bisa saja dilewati Itik Kalung dan kawanannya. Itik, Itik, kamu jangan lewat sana. Stop! Sob, minggir Sob, itu ada sisa bakaran. Berhenti Sob, sebelum kamu manyap. Wele, kok kamu santai-santai aja? Padahal yang kamu lewatin itu panas loh. Itu kan sisa kobaran api. Coba Om Editor putar ulang. Otan masih ragu. Ini Sobat Otan atau kawanan debus ya? Kok sakti begitu sih? Hah? Bener aja. Si Tiki-Tiki ini aman-aman aja tuh bolak-balik mondar-mandir di atas panas. Alasannya karena kaki Itik tidak memiliki syaraf atau pembuluh darah, sehingga ia tidak peka dengan suhu tinggi di kakinya. Ditambah sebagai hewan berdarah panas, Itik memiliki sistem tubuh untuk mempertahankan suhu badannya meski kondisi lingkungannya panas. Keren banget kamu Sob. Wah, rame banget. Yang tua, yang muda, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, semua pada ngumpul di sini. Semuanya pada sibuk nih. Ada yang lagi milih-milih, tawar-menawar, sampai akhirnya sepakat, terus bawa pulang deh hewannya. Ya beginilah teman, suasana kalau lagi ada di Pasar Bandongan Magelang. Apalagi saat pasaran pon seperti hari ini. Wah, bejibun alias banyak banget yang datang. Para pedagang dan pembeli hewan di seantero jagat Magelang berbondong-bondong datang ke sini. Loh, kok paman kayaknya gampang banget ya megang Sobat Otan si Itik Kalung? Padahal mereka ini kan termasuk hewan lincah ya? Sepertinya ada rahasia di balik batu ini. Oke deh, kita singkap tips memegang itik dan para kawanannya yuk. Kemono Editor, kita pindah ke TKP. Untuk memegang itik ada banyak caranya loh. Ayo kita tanya Pak dosen ya. Tapi sebenarnya yang lebih baik itu dipegang di pangkal sayapnya. Pangkal sayap itu lebih nyaman sebenarnya. Nah, begitu ya teman. Agar aman dan nyaman untuk kita dan itik, pegangnya di bagian pangkal sayap ya. Dengan cara memasukkan kedua tangan di bawah sayap, lalu mengitari ke bagian depan dada itik. Tuh lihat kan, itik yang dipegang agen Otan aja langsung kalem, gak lari kemana-mana. Ketika pangkal sayapnya dipegang, ini akan membuat ruang gerak itik jadi sangat terbatas, sehingga itik akan diam dan gak banyak bergerak. Dengan cara ini juga, itik gak akan kesakitan, karena gak ada otot atau organ tubuhnya yang tersakiti. Sayangnya, cara ini hanya bisa untuk memegang satu itik, teman. Teman, penasaran gak sih? Kenapa ya di Pasar Bandongan tadi itik kalungnya banyak banget? Ada yang tahu? Jadi begini teman, alasannya karena itik kalung ini merupakan fauna identitas dari Magelang. Gak heran deh, makanya Sobat Otan yang satu ini dicari-cari terus sama pembeli. Dari namanya itik kalung, udah jelas dong ciri khas dari fauna ini ada lingkaran yang menyerupai kalung putih di lehernya. Keren banget kamu Sob.
ketika lahir langsung punya perhiasan. Selain kalungnya, ciri khas itik Magelang ini juga terletak di ukuran tubuh dan telurnya yang lebih besar dari itik pada umumnya. Tapi kira-kira kenapa ya sobat otan dengan genus Anis ini jadi ikoniknya di Magelang? Biar nggak penasaran, kita cross check ke Pak dosen yuk. Jadi itik itu memang berkembangnya di Magelang. Jadi berkembangnya di Magelang. Jadi tidak ada di daerah lain. Gitu. Jadi memang di Magelang. Mungkin dulu dari itik macam-macam disilangkan atau kemudian membentuk ciri spesifik seperti itu. Sehingga orang melihat oh ini itik Magelang. Ditambah, telur itik juga sangat berperan penting dalam proses perekatan batu-batu saat pembangunan candi di Pulau Jawa masa itu. Ingat dong candi megah yang masuk keajaiban dunia di Magelang? Yaps, Candi Borobudur. Jadi kalau ngomongin soal peninggalan sejarah, selain Candi Borobudur, Magelang juga punya satu lagi ya. Sebagai daerah yang memiliki mandat dari Kementerian Pertanian untuk mengembangkan itik kalung, Magelang punya beberapa lokasi untuk bina karya itik Magelang. Salah satunya ada di Dusun Sindon. Mulai dari penetasan, pembesaran, hingga penjualan dilakukan di sini. Untuk penetasan telur dilakukan dalam inkubator sederhana yang mengatur suhu telur itik kalung di 39 derajat Celcius. Biasanya dari 100 telur, perbandingan jantan dan betina ialah 60 dan 40. Bila telur sudah menetas, anakan akan langsung dipindah ke inkubator kering hingga bulunya bersih dan tegak badannya. Kalau ada telur yang gagal tetas, langsung disortir agar aman untuk anakan lainnya. Nggak butuh waktu lama, selang 1 hari, anakan itik sudah siap dijual atau dipindah ke kandang pembesaran. Sebelum dijual, anakan itik harus dipilah berdasarkan jenis kelaminnya. Ada kelompok jantan dan kelompok betina. Kalau anakan jantan, paruhnya berwarna coklat tegas, sedangkan betina paruhnya berwarna lembut atau pudar. Selain dari paruh, bisa dilihat juga dari suara dan bulunya. Suara anakan itik betina jauh lebih nyaring dengan bulu yang halus kekuningan. Sedangkan anakan jantan, suaranya lebih serak dengan bulu yang sedikit kasar dan kecoklatan.